Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan tentang tema dasar-dasar estetika interior ya, part 2. Ya, jadi part 2 ini nanti apa aja. Kalau kemarin yang pertama itu ada proporsi ya, ada pengertian estetika, kemudian juga ada irama ya. Nanti coba ini tentunya nanti ada beberapa hal yang perlu kita pelajari juga ya di part 2 ini. Nah, syaratnya adalah Anda harus sudah tersenyum. Nah, untuk mengawali kuliah pada pagi hari ini atau siang hari ini, Anda sudah harus tersenyum dulu. Coba sempatkan 2 detik untuk tersenyum, jangan lama-lama ya. Nanti kering ya. Kalau ini kan boleh berlama-lama ya. Silakan. Tersenyum mulai ya. Nah, selesai. Udah, jangan lama-lama. Sebagai syarat untuk semangat Anda gitu ya. Baik, yang pertama adalah mempelajari tentang skala ya. Jadi kalau Anda di SPA sudah sangat umum gitu mendengar kata skala, ya, sebenarnya skala itu adalah kesan yang ditimbulkan ya. Jadi kalau skala itu merupakan kesan yang ditimbulkan itu seakan-akan dia menyerupai ukuran yang sebenarnya. Jadi ini agak sedikit berbeda dengan bagaimana skala ukuran dengan skala dalam interior, dalam pandangan kita atau dalam apa yang kita rasakan. Itu sedikit berbeda ya. Jadi kalau biasanya di skala itu 1 banding sekian gitu kan, 1 banding 5, 1 banding 10, 1 banding 200. Nah, ini akan berbeda ketika kita akan mengatakan tentang interior, atau karena skala di interior itu adalah skala kesan ya, skala kesan. Bagaimana itu diukur dengan perasaan, bagaimana itu diukur dengan apa istilahnya itu pandangan kita di dalamnya itu seperti apa. Ini adalah skala dalam arti interior. Ya, skala biasanya diperoleh dengan besarnya objek ya. Kalau di interior itu ya, itu terkait dengan besarnya objek ya berbanding dengan ukuran manusia. Sekarang kita harus sadar bahwa kita sebagai manusia itu memiliki ukuran seberapa. Tingginya kita harus sadar seberapa sih. Kalau tinggi saja, oke, kita sepakat bahwa ukuran kita yang normal adalah normalnya rata-rata adalah 160 sampai 175 misalnya. Artinya bahwa apapun yang berada di sekitar kita, termasuk interior, ruang dalam, ya, yang dimana kita tinggal di dalamnya itu akan dibandingkan dengan kita. Ruangan ini terasa sempitkah? Ruangan ini terasa luaskah? Ruangan ini terasa melegakan atau ruangan ini terasa menekan begitu? Itu dibandingkan dengan kita. Ya. Orang yang bobotnya kira-kira 130, kalau misalnya dia nyetir mobil Ayla yang sekecil itu, kira-kira dia terkesan sempit apa tidak? Secara fisik iya. Apakah secara psikologis dia merasa apa tidak? Nah, kalau dia sudah merasa fisik dan psikologis, berarti memang terlalu kecil bagi dia. Ya, secara ukuran dia tidak tepat. Ya. Nah, di sini ada 3 paling tidak, ya, yaitu skala heroik. Ini bisa disebut juga skala monumental, ya. Kemudian ada skala natural dan ada juga dengan skala intim, ya, di sini. Oke, itu yang mendasari ya bagaimana skala itu akan kita pelajari. Nah, yang pertama ada skala heroik. Ya, heroik itu kan penuh dengan gegap gempita. Ya, heroik monumental itu skala sesuatu yang besar, sesuatu yang menjulang, sesuatu yang luar biasa. Kalau istilahnya anak sekarang itu skala lebay ya. Kalau dulu kan belum ada ya teori. Nah, ini skala lebay, dilebih-lebihkan, dibesar-besarkan. Skala ini berguna untuk membangkitkan semangat. Ya, di sini ada ya tujuannya yaitu kekuatan, kekaguman, ya,
impresif gitu kan. Nah, ini terkait dengan itu. Kemudian juga seperti ruang-ruang gereja, masjid, gedung, pengadilan, monumen, itu kan pada umumnya itu gede-gede tuh, ya. Terus kita berpikir masjid itu kan sebetulnya kan yang menggunakan manusia ketinggiannya cuma seberapa sih? Kenapa harus setinggi itu? Setinggi itu harus dibesarkan desainnya. Kenapa harus seperti itu? Nah, ini tentu akan membuat hal yang lain itu terkesan. Mohon maaf Pak Dimas, ini yang ini bisa di silent ya. Untuk yang Ragen ya, silahkan. Ragen Prawara bisa di silent audionya. Hidat juga ya, tadi oke. Baik, saya lanjutkan. Jadi cara untuk mendapatkan skala heroik ya, yaitu menempatkan unsur-unsur berukuran besar, bentuk-bentuk sederhana dengan ornamen yang kecil. Ornamennya kecil tapi memang bentuknya besar ya. Kemudian kontras ya dengan keseluruhannya. Letak unsurnya kecil ya, harus cukup dekat dengan unsur-unsur besar sehingga cukup terlihat dan bisa dibedakan dengan unsur-unsur besar tersebut. Nah, ini contohnya. Nah, ini adalah contoh di mana skala heroik ya. Yang kanan itu adalah gereja, yang kiri adalah masjid. Kita lihat proporsi antara manusia dengan ruang yang ada yang melingkupinya itu. Ya. Terkesan orang itu sangat kecil sekali. Ya, di situ kebutuhan orang itu sebetulnya itu hanya berapa sih ketinggian, tapi memang dibuat sebesar itu. Ini sebaiknya adalah sebuah pesan ya, pesan moral bagi orang yang berada di dalamnya. Ini adalah simbolisasi religius. Ini adalah simbolisasi ketuhanan. Semua mengakui bahwa Tuhan itu maha besar, Allah maha besar, Tuhan maha agung, ya, Tuhan maha kuat. Sehingga ya, implementasi dari desain itu, ya tempat ibadah itu direfleksikan sesuatu yang besar. Karena kita mendapatkan pesan bahwa itu tempat ibadah untuk melakukan persembahyangan, untuk melakukan peribadatan kepada segala atau sesuatu yang besar, yang maha besar. Tuh, ya. Jadi ini juga perlu kita perhatikan bagaimana ini bisa didesain sebesar itu untuk memenuhi kebutuhannya. Kalau secara logis ya, ukurannya enggak harusnya sudah jadi berapa lantai itu ya. Coba bayangkan. Paling jarak antar lantai ketika kita ukur 5 meter itu sudah mungkin bisa sampai 4 lantai itu. Tetapi ini kan hanya 1 lantai saja. Sehingga orang itu tampak kecil perbandingannya. Karena ada apa? Karena ada satu tujuan tertentu, satu konsep tertentu. Bahwa ini ruang ibadah, ada pesan-pesan religius. Bahwa manusia itu kecil, ya yang besar itu hanya Tuhan. Nah, ini. Sehingga Anda harus paham juga di mana harus mendesain satu interior atau bangunan yang besar, di mana harus proporsional dan atau yang lainnya. Ya, ini juga memberikan landasan konsep interior itu tersebut. Nah, di sini juga ada ya, simbol-simbol religius di sini ya. Ada misalnya ada tulisan Arab, kemudian ada ornamen-ornamen Islam, gitu kan, ada lengkung-lengkungnya, kemudian yang gereja juga ada simbol-simbol Tuhanan di sini ada yang ada berada di tengah itu ya. Ini juga memberikan satu pesan-pesan religius, merefleksikan isi dari kitab suci, bagaimana sebuah ruang ini dibentuk. Ini contoh terhadap monumental. Contoh yang lain yaitu coba Anda lihat gedung pengadilan, itu nggak ada yang kecil-kecil ya. Gedung pengadilan biasanya besar. Anda lihat juga istana negara juga besar. Nggak mungkin istana negara itu cuma tingginya 6 meter, 5 meter kan enggak ya. Mesti besar, ada pilar-pilarnya yang kokoh.
itu juga refleksi dari sebuah kekuasaan ya di sana. Kalau di pengadilan itu adalah kekuatan hukum di sana, bahwa hukum itu berada di atas segalanya. Manusia bersalah, Anda taat hukum. Manusia melanggar hukum, ya siap-siap mendapatkan hukuman di sana. Nah, itu untuk contoh yang lain ya, selain tempat ibadah. Baik, selanjutnya adalah skala natural. Kalau skala natural ini sifatnya normal, ya sifatnya normal, ya memperlihatkan suatu objek seperti apa adanya. Ya, contohnya nanti ada ya, ketika kita mendesain sebuah ruang kerja, ya sudah kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kita ukur ya, seperti kemarin kita belajar di SPA 3 ya. Jadi kebutuhan-kebutuhan dimensinya itu ya sudah itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Ya, kita butuhkan ukurannya ya sesuai dengan aktivitas ya, sesuai dengan perangkat atau perabot-perabot yang ada di dalamnya. Nah, ini pertimbangannya apa? Pertimbangannya ya fungsional ya. Fungsional diutamakan dalam perancangannya itu. Jadi karena sesuai dengan dimensinya, sesuai dengan aktivitasnya, ini ya fungsinya akan mendukung ya aktivitas yang di dalamnya. Nah, ini biasanya skala natural dapat ditulis dengan pemecahan masalah fungsional ya, terkait dengan ukuran pintu kah, atau jendela, atau unsur lain, dan fungsinya sehingga terlihat wajar ya, sebagaimana mestinya. Ini contohnya untuk skala natural. Nah, ini yang kanan adalah sebuah rumah yang didesain ya sesuai dengan kebutuhan penghuninya. Kira-kira kalau misalnya ini memiliki tipe 72, ya sudah. Artinya ketinggian pintunya juga normal, kemudian luasan terasnya juga normal ya. Tidak ada yang dilebih-lebihkan ya, semuanya berdasarkan perhitungan kebutuhan aktivitas yang ada di dalamnya ya. Nah, ini adalah contoh skala natural. Ini banyak sekali yang nanti bisa Anda dapatkan ya di lapangan. Biasanya kalau di sekitar kita ya, di lingkungan permukiman itu biasanya hampir semuanya skala normal. Nah, kalau masih di kampus itu ya mayoritas juga skala natural ya, skalanya normal yang ada di sekitar kita. Di kelas juga seperti itu ya, karena memang ada standarnya. Biasanya ada standar-standar tertentu yang diacu sehingga tingkat fungsionalnya itu bisa tercapai ya, dan nyaman gitu ya. Kemudian ada juga yang skala ini skala intim. Ini lingkupnya lebih sempit ya, lebih sempit ya, karena ini terlihat lebih kecil dari ukuran sebenarnya, terlihat saja, tetapi sebetulnya tetap diukur ya berdasarkan kebutuhan dimensinya ya. Nah, tempat-tempat tertentu ya membuat suasana akrab ya, suasana informal, suasananya tidak terlalu kaku ya. Di sini barangkali ada apa namanya ya, hubungan face to face ya, dengan jelas. Orang berbicara pelan pun itu masih bisa terdengar, bahkan berbisik pun masih terdengar. Ekspresi satu sama lain masih bisa tertangkap ya, bahkan pegangan pun masih bisa ya. Nah, ini skala intim ya. Contohnya ini. Nah, contohnya adalah ruang tamu atau ruang keluarga yang didesain sedemikian rupa sehingga ini tampak akrab ya. Jaraknya pengguna satu dengan yang lain itu tidak berjauhan ya, sifatnya lebih rileks, lebih santai, lebih akrab di sini. Kemudian yang untuk yang ruang makan itu juga sama karena kita memusat, sehingga praktis antara satu dengan yang lain juga ada tatap mata, bisa ngobrol bareng ya, akan terjadi interaksi yang lebih intensif ya dibanding dengan yang sebelumnya ya. Sebelumnya kan memang membutuhkan satu apa ya, jarak-jarak tertentu, dimensi yang lebih luas. Tapi kalau skala intim biasanya ini mengacu pada ruang-ruang tertentu yang memang didesain atau ditujukan untuk aktivitas yang lebih akrab di sini. Ini ya.
Ini terkait dengan skala intim. Baik, ini terkait dengan skala, kemudian saya lanjutkan. Sekarang tentang irama ya. Jadi kalau Anda menyatakan bahwa lah di arsitektur kok ada irama juga gitu kan. Ingat bahwa irama itu tidak hanya milik musik saja ya. Irama itu tidak hanya milik lagu atau seni saja, tetapi ingat bahwa arsitektur itu juga merupakan bagian dari seni ya. Atau seni juga bagian dari arsitektur yang diperhatikan arsitektur seni itu. Sehingga ritme itu adalah bisa dikatakan ritme ya, itu secara visual ya, adalah pengulangan. Jadi ritme kita itu bukan ritme suara, tetapi ritme visual atau yang bisa dilihat ya secara sistematis dari unsur-unsur yang mempunyai hubungan yang dikenal ya. Nah, keindahan kita itu memang keindahan secara visual, jadi seninya seni visual ya. Nah, pengulangan ini ya ada pada garis-garis lurus. Nah, kalau Anda misalkan melihat garis-garis ya di sebuah interior, kemudian ada garis lengkung, ada bentuk masif, ada perbedaan warna ya, kolom-kolom, volume interior, massa dan garis ya, jarak unsur-unsur yang sama. Nah, ini termasuk ke dalam irama atau ritme di sini. Nah, tujuan ritme itu apa atau irama itu apa? Ya, menghilangkan kesan monoton. Coba bayangkan kalau Anda melihat satu dinding yang itu hanya polos saja. Terus kamu punya ide lagi, oh jangan polos dong. Kayaknya kita kok nggak punya nggak punya kesan tertentu, sehingga Anda punya ide, oke deh kita beli wallpaper mau apa yang seperti apa. Nah, ini akan menentukan ritme itu. Kalau Anda senang garis-garis, apa yang senang yang bulat-bulat, yang bubble, ada juga yang memilih persegi ini yang berulang-ulang. Nah, ini namanya juga irama, karena biasanya kan wallpaper itu kan sambung menyambung, sehingga tidak mungkin wallpaper cuma satu garis blok, itu nggak mungkin ya. Dia harus bisa membentuk satu ritme ya yang berulang-ulang, sambung menyambung dari tepi satu ke tepi yang lain. Ini adalah ritme. Nah, ritme atau irama itu memiliki dua jenis ya. Yang pertama irama atau pengulangan tetap dan pasti, kemudian pengulangan dengan perubahan. Jadi prinsipnya irama itu harus diulang. Kok diulang-ulang sih? Kok diulang-ulang sih? Kok diulang-ulang sih? Nah, itu irama ya. Jeng jeng jeng, jeng jeng jeng, jeng jeng jeng, itu irama. Jadi ada sesuatu yang diulang lagi. Ini demikian pula sama dengan secara visual ya. Ini adalah pengulangan tetap dan pasti. Jadi semuanya sama ya, bentuknya sama, dimensinya sama, hanya di multiple copy saja ya. Di copy kemudian ditata sama. Kemudian pengulangan dengan perubahan ya. Ini ada perubahan di intervalnya atau jarak atau bentuk tetap tapi jarak berubah. Nah, ini saya contohkan ya. Yang pertama pengulangan tetap dan pasti. Anda lihat, perhatikan yang pertama, yang nomor 1 itu garis pertama. Dia dimensinya sama, bentuknya ya persis, kemudian dia diulang dengan jarak yang sama pula satu dengan yang lainnya. Katakanlah jaraknya 2 cm ya, dia 2 cm terus ya, sampai bile-bile gitu ya, sampai lama, sampai panjang, sampai panjang tertentu di sini. Kemudian yang kedua, pengulangan dengan perubahan. Ya, perubahannya itu bisa juga dengan perubahan jarak ya. Itu juga termasuk ritme, meskipun jaraknya bergeser-geser ya, tetapi bentuknya tetap. Ya, yang pertama jarak 2 cm, yang kedua jarak 7 cm, nanti jaraknya lagi 3 cm, kembali lagi kedua lagi, dan seterusnya. Ini juga kita akan melihat satu deret. Deret inilah yang disebut dengan irama atau ritme atau pengulangan deret. Bahkan yang ketiga itu juga bisa dinamakan irama ya, dengan perubahan. Ini perubahannya
bentuknya berubah, jaraknya juga berubah. Tapi ingat bahwa meskipun berubah, semuanya disebut bintang. Terlihat ya, sehingga ini memiliki karakter yang sama, gitu kan? Memiliki karakter yang sama atau mirip. Ya, bintang segi 3, bintang segi 4, bintang segi 5, bintang banyak itu ya. Bintang, kemudian ditata sedemikian rupa membentuk perulangan-perulangan. Nah, ini contoh irama ya, irama tetap dan pasti, irama pengulangan dengan perubahan jarak, kemudian dengan perubahan bentuk. Tapi ini bisa banyak modifikasinya, intinya bisa jaraknya yang berubah atau bentuknya yang berubah. Tetapi intinya dia akan membentuk satu deretan. Nah, kalau sudah membentuk deretan ini namanya jangan tidak berderet. Kalau tidak berderet bukan mengulang lagi ya, itu tidak disebut irama. Oke, itu irama ya. Untuk next, selanjutnya irama juga terkait dengan ini ya, sesuatu yang berada di sekitar kita. Contohnya ya, ini misalnya untuk tutup galon yang dari itu ya, dari kain itu ya. Nah, coraknya Anda lihat ya. Ini ada pengulangan ya, pengulangan sederhana dengan beragam variasinya. Garis-garis, garis lurus, kemudian garis yang berombak ya. Ini sama. Kemudian juga serbet ya, yang untuk lap ya. Nah, ini juga atau taplak ya. Nah, ini juga banyak yang menggunakan motif-motif perulangan. Terutama baju-baju yang Anda pakai ya, lurik itu juga berulangan terus. Batik itu juga ada yang parang rusak itu ya. Itu juga berulang terus. Saya sudah tahu itu namanya ritme. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah karakter. Karakter itu ekspresi dari fungsi. Ya, ini bahkan menurut Louis Sullivan, tampak luar adalah cermin dari fungsi yang ada di dalamnya. Sehingga apa ya? Ketika kita melihat sesuatu yang berat begitu, harusnya dalamnya juga berat dong. Kita melihat apa ya? Corak batu, harusnya kalau dipegang ya berat. Tapi kadang-kadang ketika ada balon yang dicat demikian rupa dengan penteng yang luar biasa, dia membentuk karakter batu dipegang ringan gitu. Itu kan kategori prank saja, itu tidak mencerminkan aslinya. Tetapi sebetulnya karakter itu ditujukan untuk menggambarkan bagaimana objek itu eksis ya. Seperti apa karakternya. Untuk mengekspresikan fungsi suatu toko misalnya, maka bangunan tersebut harus menunjukkan kegiatan suatu toko. Ya, biasanya kalau toko apa begitu kan ada etalasenya. Kalau toko-toko bangunan kan biasanya dipajang ya, dipajang barang-barang di depannya, kemudian mungkin ada produk-produk ya, bahan bangunan yang dipasang di sana atau apapun lah yang mencerminkan toko bangunan. Jangan seperti toko bangunan tapi ketika kita masuk ternyata itu restoran. Nah, kan jadi aneh ya. Ternyata apa namanya, tempat cat itu bukan sebagai tempat cat tetapi untuk tempat duduk misalnya. Nah, ini kan hanya kreativitas yang sebetulnya tidak sesuai dengan fungsinya ya, tidak sesuai dengan karakter yang ingin dibangun di sana. Nah, karakter itu memberikan ekspresi rasa santai ya. Bisa rasa intim, rasa tenang, rasa tegang, selamat datang. Ini karakter ciptakan ruangan gitu kan. Anda bisa menciptakan satu ruangan yang ngeri nggak kira-kira kalau saya tantang seperti itu? Bisa Pak, nanti saya berikan karakter ini Pak, cakar-cakar monster di situ. Nah, itu ngeri Pak. Atau nanti ruangan saya ada motif bercak-bercak darahnya di situ Pak. Wah, itu kan bisa Anda bangun di situ. Padahal ya biasa aja sebenarnya, ruangannya kan nggak ngapa-ngapain. Hanya ruangan kosong ya, Anda tinggal motif bercak-bercak darah atau telapak-telapak bayi di situ. Nah, ngeri kan. Nah, beda dengan misalnya ruangan Anda gambarkan bunga-bungaan ya, pink gitu kan, atau tambahkan motif love gitu kan ya, hati berwarna pink, merah, jambu gitu kan, ada apa,
Ada juga yang pengen santai, Anda berikan karakter biru, ya pantai, masa luas, Pak. Kita santai lah di sini. Apalagi saat ini ya, banyak background Zoom yang beraneka ragam, gitu kan. Itu kan bisa menunjukkan karakter Anda. Ya, punya Irza ini kurang canggih, kayaknya harus ganti laptop baru, Za. Kamu, Za. Karena apa? Kamu tembus ya, harusnya kan nggak tembus itu ya. Wajahmu kurang solid gitu kan. Kalau ingin menggambarkan yang lebih solid ya, itu mungkin ya pakai green screen. Tapi saat ini yang memiliki kapasitas yang mumpuni nggak pakai green screen pun seperti saya sudah aman ya, backgroundnya apapun nggak masalah ya. Nah, ini kayaknya device yang berpengaruh. Oke, kita lanjutkan di karakter ya. Nah, kesan yang ditimbulkan karakter ya, itu bisa berupa apa aja nih ya. Ada garis, kemudian ada warna yang saya sebutkan tadi, ada tekstur ya, ada ukuran, macam-macam gitu kan. Coba Anda rasakan ya. Anda kan di beberapa kalau Anda misalnya anak kos ya, yang sudah pernah ngekos, itu kan kalau kadang-kadang lantainya kan ada yang cuman ini ya keramik putih saja, polos begitu. Tetapi Anda pengen kesan, saya pengen parket nih, pengen lantai yang dari kayu nih. Apakah mungkin Anda menggantinya? Ya, Anda coba untuk membeli karpet, tapi yang motif kayu gitu kan, Anda gelar di situ. Nah, kalau Anda bikin selfie kan nggak ada yang tahu tuh kalau itu karpet. Tahunya kan tetap kayu kan, parket kan, keren kan. Ada juga yang nanti beli yang motif marmer. Ya. Itu kan menimbulkan kesan bahwa oh ya wah hebat nih, kos-kosannya lantainya marmer, mesti mahal nih, padahal cuma karpet kan gitu. Belum dindingnya ya, dinding Anda beli wallpaper yang ada bebatuan alaminya ya. Kesannya seakan-akan rumah Anda ada dinding batu-batuannya, tetapi tembok polos ya. Kalau Anda potret ya nggak ada yang tahu kalau itu benar-benar itu wallpaper batu aja. Dan seterusnya. Jadi memang karakter itu memberikan satu kesan tertentu ya. Sehingga orang akan memiliki pemikiran bahwa oh ini materialnya apa ya. Kalau sudah materialnya apa, orang akan berpikir bahwa oh material ini memiliki karakter seperti ini. Batu misalnya, mesti keras. Kalau nanti kamu karakternya kain gitu kan, itu lebih soft ya, lebih lembut. Nanti karakternya lagi pasir, dia agak kasar begitu. Nanti misalnya ada kesan visual karakter rerumputan, ini sejuk, ini mesti empuk ini ya. Nah, ini beberapa karakter yang muncul. Ini ada yang garis horizontal berkesan tebal ya, mengesahkan kekuatan. Kalau garis vertikal mengesahkan keagungan, dramatis, inspiratif ya. Kemudian juga garis vertikal mengesahkan usaha melawan gravitasi ya, dan keinginan membebaskan diri dari pengaruh bumi. Nah, ini karakter-karakter ini mau memunculkan suatu persepsi pemikiran ya. Nah, ini juga ada karakter lengkung, ada karakter lingkaran tertutup. Ada juga garis tajam. Nah, contohnya ini seperti ini nih. Nah, Anda lihat, ini ada beberapa contoh karakter. Pada gambar 65 ya, itu posisinya dia memiliki posisi horizontal yang lebih panjang daripada yang vertikal. Sehingga kesannya itu merendah. Apalagi apa yang membuat dia rendah? Sebenarnya kuncinya adalah pada lukisan atau bingkai gambar yang ada di atasnya. Ketika dia direbahkan ya, posisi horizontal, maka seakan-akan itu rendah. Coba bandingkan dengan gambar 66 ya. Dia diposisikan vertikal. Otomatis ini akan terkesan meninggi, apalagi ya tekstur kayunya itu dibuat posisi vertikal seperti itu. Padahal sebetulnya volumenya ya mirip, ya nggak jauh beda. Kebutuhan ruangannya pun juga nggak jauh beda. Tapi
tapi ini ya dimungkinkan secara visual bisa diciptakan di sini, dimunculkan, yaitu kesan meninggi dan kesan merendah. Nah, yang gambar 67 dan 68, garis bulat terasa halus, ya, bentuk bersudut terasa keras. Ya. Jadi kalau ada lengkung, ada bentuk bulat, itu seakan-akan kita itu berpikiran bahwa oh ini mungkin semacam bola ya, atau semacam balon ya, yang itu tidak tajam sama sekali. Coba bayangkan kalau pisau itu hanya melengkung saja, ya separuh lingkaran, itu pasti nggak tajam. Tusukkan nggak apa-apa, tidak bisa ya. Tapi ketika dia bersudut, ya maka tentu saja kesannya jadi tajam. Seperti halnya ini nih, ada yang sisi kiri sofa lengkung ya, sofa empuk, sudah lengkung, empuk pula ya. Kemudian dibandingkan dengan yang di bawah itu ada almari kecil ya, sudah dari kayu keras, bersudut lagi. Nah, ini kan sesuatu yang kontras ya. Kalau kita sejajarkan itu sesuatu yang kontras. Nah, ini masing-masing mempunyai karakter ya. Seakan-akan yang bawah itu adalah karakter yang keras, kuat, tajam. Terasa ya berbahaya, harus hati-hati, awas nanti ketusuk atau nanti tertimpa, ini kayaknya sakit. Kalau yang sofa ini kan empuk gitu kan, udah bisa merasakan kenyamanan ya. Untuk tidur pun juga nggak sakit di sini, atau duduk nggak sakit di sini. Nah, ini juga sama sebetulnya. Kalau tadi kita merasakan langsung objeknya, namun kalau yang ini adalah kita merasakan secara visual. Kalau ada yang terapi seni yang model lincip seperti ini, kita kan bisa membayangkan, wah ini kalau ketusuk gimana nih, kan gitu kan. Kalau ada lancip-lancipnya seperti itu, yang kita bayangkan itu ya lancipnya itu ya, yang menjadi perhatian kuat kita gitu. Atau bisa bikin macam seperti ini, gitu kan. Sehingga ini juga memberikan kesan keras ya. Seperti juga garis yang patah-patah ya, rocky. Apa yang membuat gambar itu terasa keras? Karena kita membayangkan rocky, karang ya. Karang itu tidak ada yang meliuk-liuk ya. Batu karang itu kan terjal ya. Bebatuan-bebatuan yang ada di pinggir-pinggir tepi pantai itu yang terjal itu kan dia tidak ada yang soft. Semuanya ada sudutnya, semuanya ada lancipnya, dan itu sakit kalau kita kena. Ini juga terkesan lewat gambar itu. Demikian juga di gambar 25 ya, itu ada bidang persegi yang mengarahkan ke atas ya, karena dia posisinya adalah vertikal. Kemudian yang B itu adalah posisi persegi mendatar. Kemudian bentuk bidang yang terarah aktif ya, itu seakan-akan gambar daun warunya itu ya, seperti itu terasa seperti hujan ya, dia ya seperti hujan waru ya, hati ya. Kemudian yang D itu lingkarannya merangkum dan yang bersinar. Ini kesan-kesan atau karakter-karakter yang ditimbulkan dari gambar saja. Nah, ini juga sama ketika kita membuat satu garis tertentu, bahwa garis vertikal itu mengarah ke atas. Garis vertikal itu mengarah ke atas, kemudian kalau garis horizontal itu yang mendatar ya. Kemudian kalau miring gimana? Kesannya gerak ya, aktif ya. Kalau Anda di dinding Anda kasih garis-garis miring ya, bentuknya V begitu, maka seakan-akan itu dinding itu tidak stabil, dia ada pergerakan, itu seakan-akan. Demikian juga selain dinding juga ada kesan di tirai ya, atau gorden ya di situ ya. Maka itu juga akan memberikan dukungan kesan terhadap ruang yang Anda desain. Jadi karena tirai itu merupakan bagian dari interior, dia juga harus dipilih sedemikian rupa, sesuai nggak dengan konsep interior. Jangan asal nempel saja ya. Itu banyak yang dipertimbangkan, tidak hanya corak, dia juga mempertimbangkan warna ya, kemudian posisinya seperti apa, modelnya tirai bagaimana.
itu juga perlu dipertimbangkan. Yang gambar 22 ini terlalu banyak garis miring ya. Karena miring ini ya, tadi sepakat itu kesan gerak, jadi kalau kebanyakan zigzag seperti itu, cross seperti itu, ini ya memberi kesan tidak tenang gitu. Jadi seakan-akan tidak santai gitu. Jadi ada perasaan tidak stabil ya di sini. Ini kesan-kesan visual. Mungkin juga ini ya, meskipun ini adalah barangkali ada yang original, barangkali juga ada yang sekarang kan zamannya stiker ya, bahkan lihat saja banyak yang particle board yang dibuat meja itu kemudian dikasih stiker kayu, seakan-akan itu materialnya kan kayu ya, padahal kan itu hanya stiker ya kan. Nah ini jangan salah bahwa ini juga akan memberikan kesan atau karakter yang muncul pada material itu. Ini juga sama ya, seperti bluedru ya pada velor ya. Ini seperti ini, kesannya itu lembut begitu ya, lembut, soft begitu. Kemudian semakin ini ya berpindah kasar itu ya belum tentu kasar juga begitu kan. Tapi kita membayangkan ini seperti kerikil ya. Semakin besar diameternya akan terasa semakin kasar. Ada juga yang struktur rusuk ya, ini lebih kasar lagi barangkali ya, kalau kita pegang terasa kasar. Nah demikian pula yang berada di belakang saya ini ya, di material-material seperti ini meskipun bahannya sama ya, sama-sama dari kain, cuman kan kita lihat ini lebih lembut daripada yang di bawahnya. Yang di bawahnya lagi lebih lembut lagi, yang paling bawah justru malah lebih kasar lagi, karena saya membayangkan ini pernah saya pegang ini karung ini ya, sehingga ini lebih kasar, atau karpet dari bahan yang lebih kasar lagi daripada yang sebelumnya. Ini juga bisa menimbulkan karakter tertentu juga, meskipun tadi bentuknya stiker ya, itu juga paling tidak sudah menjadi mindset kita bagaimana tekstur kayu ya, itu lebih kasar dibanding dengan kaca. Kalau sudah kaca, licin mesti ini ya. Kalau dipegang harusnya licin, nggak ada kaca dipegang itu kasar. Kecuali kaca buram ya, agak kasar. Tapi kalau kaca bening seperti ini harusnya dipegang licin. Itu karakter yang dimunculkan. Kalau kayu ya, kayu itu relatif ya. Kalau dia belum di finishing, belum di coating, belum diberikan lapisan-lapisan di atasnya, ya biasanya dia agak kasar ya. Kemudian untuk yang sintetik di bawah ini biasanya dia akan lebih halus di beberapa permukaan, tapi juga ada yang disetting memang lebih kasar ya. Tergantung bagaimana material-material ini diterapkan dalam furniture atau benda-benda pendukung interior lain. Begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.